Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat datang, selamat beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Pagi hari ini kita mau memulaikan ibadah kita. Kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada kembali di tempat ini untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk merasakan caman kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Engkau memberikan penolong-Mu, Roh Kudus bagi kami. Kami percaya pagi hari ini Roh Kudus-Mu itu datang memenuhi setiap hati kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bahkan lebih dekat dengan Engkau Yesus. Amin, haleluya. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Saya rindu suara Jumat saja, katakan lebih dalam. Yes Tuhan, inilah kerinduan kami. Ini yang menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Untuk lebih dekat, lebih dalam lagi, lebih intim dengan Engkau Yesus. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawa ku berlari tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah Bapak Daniel untuk masuk ke depan ibadah kita di dalam Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Ya hari yang spesial, momen yang luar biasa ini Tuhan, Engkau bangkit memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, Engkau sudah akan memberikan kemenangan kepada kami. Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Apa yang perlu kami takutkan Tuhan? Karena kuasa-Mu lebih besar daripada maut, daripada hal-hal yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan urapi kami sekalian Tuhan, untuk merayakan kebangkitan Engkau, untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu lengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan kehidupan kami. Kami persembahkan pujian ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini saudara? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
kasih Tuhan. Berikan salam kanan kiri, katakan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Haleluya. Saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan, Engkau Allah yang menopang setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kudus
Allah kami yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih, kami boleh beribadah, memperingati akan kenaikan Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, dan Allah yang hidup di dalam setiap kami anak-anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Biar pujian kami itu bagaikan dupa yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menuntun dalam hidup kami, membawa hidup kami supaya kami ada tetap kuat di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami, kuasai kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam sejahtera buat kita semua, selamat pagi. Dan kita mengucap syukur hari ini di mana umat Tuhan di seluruh dunia ya merayakan, memperingati tentang satu peristiwa di mana Yesus Kristus yang kita sanjung, yang kita puja, yang kita tinggikan, Dia betul-betul naik ke surga, bukan hanya sekedar cerita omongan, tapi benar-benar disaksikan oleh murid-murid Tuhan pada saat itu bahwa Yesus naik ke surga. Nah, kita akan buka di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan pasal 1 ayat 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikejarkan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagiku? Terus, ya sudah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, ayat yang ke-6, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh diizinkan untuk beribadah merayakan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, ya kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya bahwa kenaikan Yesus, kalau berbicara di hukum, dinyatakan sah itu apabila ada 2 saksi. Kalau waktu peristiwa kenaikan Yesus disaksikan oleh mereka berbicara banyak. Jadi murid-murid Tuhan pada saat itu, juga orang-orang pada saat itu yang membenci, yang tidak senang kepada Yesus juga melihat dengan kasat mata ketika Yesus naik ke surga. Bahkan disaksikan oleh malaikat juga. Nah, mengapa ya Yesus naik ke surga, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita akan belajar di sini bahwa Yesus naik ke surga itu memberikan keyakinan. Ini yang pertama, memberikan keyakinan akan kepastian iman, akan kepastian percaya kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Yaitu memberikan, menjamin kepastian, keyakinan iman kita. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11 berkata demikian, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang dibutuhkan dalam dunia ini adalah kepastian. Kita berada di dunia yang tidak memiliki kepastian. Tapi Yesus menjamin iman kita, menjamin kepastian, menjamin pengharapan kita. Baik kita ada di dunia ini, Tuhan menjamin, Tuhan memastikan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya, sebelum Dia naik ke surga, Dia menjanjikan, sudah berbicara, murid-murid harus nanti menunggu. Untuk apa? Menanti hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, orang GPDI biasa kita mengadakan doa selama 10 hari, bukan berarti kita masih cari-cari Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan, kita hanya memperingati satu momen, satu peristiwa di mana pada saat itu setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan,
Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga, yaitu dalam Trinitas itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita di akhir zaman ini yang menyertai saudara dan saya adalah Roh Kudus. Itu pribadi Allah yang menemani, yang menguatkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentang kepastian itu dibutuhkan oleh banyak orang. Di dalam dunia bisnis harus ada kepastian. Kalau tidak ada kepastian, apalagi para investor yang ada akan datang di Indonesia. Kalau di Indonesia ada kepastian hukum, ada jaminan keamanan, gak ada preman-preman, gak ada pemalak-pemalak. Jadi merasa nyaman, merasa tenang, kemudian orang dari luar negeri buka usaha, membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau dari sistemnya, ini harus ini, lewat itu di dalam pemerintahan. Belum lagi nanti di lapangan. Kalau ada preman, ya saudara yang maceki, mereka takut. Akhirnya cari mungkin ke Vietnam, cari mungkin ke negara yang lebih aman, kemudian mereka berani buka usaha karena ada kepastian. Nah, kalau misalnya ini anak muda-mudi yang berpacaran, orang berpacaran itu berusaha untuk mengenali satu dengan yang lain. Berpacaran itu biasanya ada batas waktunya. Mosok terus selama hidup pacaran terus. Kalau sudah 1 tahun, pacaran 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau cowoknya gak memberi kepastian, kemudian yang perempuan, yang wanitanya itu menanti, kapan aku didatangi orang tuanya, kapan aku dilamar. Kalau tidak, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau tidak, pasti wanita itu akan pergi, akan meninggalkan. Aku ngenteni sampai kapan? Karena tidak ada kepastian. Apalagi nanti usianya sudah 30, sudah 35, sudah 40. Waduh, kapan, enggak ada kepastian. Nah, saudaraku, kepastian itu diperlukan untuk semua orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira apa ada ya orang Kristen yang tidak punya keyakinan kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Kira-kira ada enggak orang Kristen loh? Ada orang, kalau di televisi kan ada ya yang meninggalkan Tuhan, ada ya, banyak ya. Tapi di balik itu juga ada yang istilahnya kalau mu'alaf ya namanya, itu kalau kita jadi mu'alaf. Kalau masuk murtadin, termasuk saya ini. Saya ini orang murtad, saudara yang dikasih. Saya ini murtadin. Dulunya saya ini tidak mengenal Yesus. Dulunya saya itu gak seneng sama ya orang Kristen, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi karena Tuhan memanggil saya dan saudara dan saya bisa ada di dalam Tuhan, itu pilihan, itu panggilan Tuhan. Bersyukurlah kita kalau masuk di dalam panggilan Tuhan. Tapi buktinya ada orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, meninggalkan iman, meninggalkan percayanya, mungkin tawaran pekerjaan. Ya. Mungkin karena persoalan, karena tantangan, karena pergumulan, karena jodoh. Juga bisa, saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan.
orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, tapi nanti sekali waktu pada saatnya kalau orang itu akan kembali kepada Tuhan, kira-kira diterima apa tidak? Kalau kembali sama Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, penuh murah. Ingat cerita anak yang hilang itu, anak yang ngurusal. Bapak isi meger-meger, njaluk warisan. Setelah dapat warisan, berfoya-foya pergi ke kota, dia keluar, senang-senang, kemudian hartanya habis seludes. Wes, gak ada harapan aku di sini. Manusia tidak menjamin setelah aku duitku entek, golek pekerjaan gak dapat, orang-orang teman-teman gak menolong saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mohon maaf ya, ini ada enggak saya kecilkan ini gangguan ini. Sopo iki yo? Enggak ngerti ini. Minggu-minggu. Sampai mana saudara? Ini pendeta ini. Pendeta ada urusan dengan pemilihan Bamak nanti ini. Kita akan mengadakan pemilihan Bamak ya di Kabupaten Kediri. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi sampai mana ya? Anak yang hilang ya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah melupakan. Bapa tidak pernah melupakan anaknya yang hilang. Ketika anaknya itu kembali, Tuhan sayang, dirangkul kembali, kemudian disembelihkan dengan binatang ternak, dan kemudian mengucap syukur, mengundang tetangga-tetangganya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jika ujung-ujungnya ya, setelah kita meninggalkan Tuhan, setelah kita mengalami sesuatu problema, persoalan, ketika kita meninggalkan Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami kesengsaraan, kesusahan. Loh, mungkin secara jasmani kok tambah aman, tambah senang, tambah enak, tambah berhasil. Itu secara jasmani. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri tidak akan mengalami kerugian jikalau anaknya itu meninggalkan Tuhan. Yang rugi ya anak itu. Tapi kalau anak itu segera kembali, datang kepada bapaknya, dan bapaknya itu terbuka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, poin yang pertama tentang kepastian. Jadi, di dalam Yesus itu ada kepastian, di dalam Yesus itu ada pengharapan. Dan pengharapan yang dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Kepastian yang dari Tuhan itu kepastian tentang apa? Yaitu, ya, yang pertama lagi, pertamanya ada dua. Tentang kepastian di dalam keselamatan. Nah, dalam Kristus kita memiliki kepastian keselamatan. Yaitu apa? Melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang, saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita diberi memiliki kepastian akan keselamatan. Ini adalah kepastian yang tidak dapat tergoyahkan. Karena keselamatan kita itu bukan bergantung kepada usaha kita, kemampuan kita. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu atas dasar anugerah.
kemurahan Tuhan. Anugerah kemurahan Tuhan itu yang semestinya kita tidak layak, kita tidak berhak untuk mendapatkan anugerah kemurahan itu, tapi kita terima karena anugerah Allah, karena kasih Allah. Jelas manusia dari Adam dan seterusnya sampai sekarang ini manusia jatuh di dalam dosa, dan dosa itu akan membawa kepada kematian, maut, kematian yang kedua, neraka. Manusia itu sebenarnya alapannya di neraka. Karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Allah merelakan, memberikan putranya datang ke dunia, yaitu di dalam pribadi Yesus. Dia adalah Allah. Banyak orang yang tidak mempercayai. Masa Allah disalib berarti enggak mampu, Allahnya lemah. Itu bagi mereka. Bagi kita, salib itu adalah jalan kita untuk menuju jembatan ke surga. Tanpa salib kita tidak ditebus. Kita ada di dalam kematian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Jadi keselamatan di dalam ajaran Kristen, di dalam iman kekristenan itu keselamatan sebab karena kasih karunia. Kasih karunia kemurahan Tuhan, kamu diselamatkan oleh iman, ya, oleh percaya, bukan usaha. Usaha kita tidak mampu. Sebanyak-banyaknya perbuatan baik yang kita lakukan, kalau mau hitung-hitungan, saudara yang dikasih Tuhan, kalau seperti nanti kalau misalnya kita masuk ke jembatan Sirotol, ya pandangan saudara kita, saudara yang dikasih Tuhan, akan dihitung, akan dinilai tentang perbuatannya. Baiknya seberapa ditimbang, kemudian dosanya seberapa ditimbang. Kalau hitung-hitungan, kalau seandainya kita mati, dipanggil Tuhan saat ini, jujur saja, saya sendiri akeh dosane daripada baiknya. Saudara kira-kira banyak baiknya atau banyak dosanya? Dosanya itu pikiran, perasaan, belum perbuatan. Banyak kita, mungkin kita ngatai, mungkin kita menjelekkan, mungkin kita, karena kita tidak mengerti tentang diri kita ini, bahwa kita salah, kita berdosa. Nah, saudara yang anugerah kemurahan Tuhan, itu loh enaknya kita. Ya, sebentar lagi kita akan mengikuti saudara kita, nanti saudara akan diteri oleh binatang sapi, ya, naik diteri saudara. Aku biasanya dikasih saudara. Kita tidak usah mau nyembelih. Yesus sudah menjadi korban keselamatan untuk banyak orang. Dikatakan ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan usaha kita. Jangan memegahkan diri kita. Hanya oleh anugerah, hanya oleh kemurahan kita menikmati dan memastikan tentang kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus. Amin. Enggak ada nabi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan, makanya Yesus bukan sekedar manusia. Dia Allah, dia Tuhan. Karena apa? Dia yang sudah bangkit. Dia sekarang ada di surga, juru syafaat, dan mendoakan dan melihat saudara. Makanya Tuhan melihat kesetiaan, melihat perbuatan kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, tentang kepastian di dalam janji Allah. Kalau tadi kepastian tentang keselamatan, sekarang kepastian dalam janji Allah. Allah setia pada janji-janjinya.
kita dapat yakin bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan ya, dalam firman-Nya pasti digenapi. Hampir 100% janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi, bahkan oleh perkataan Yesus sendiri digenapi. Janji-janji Tuhan memberikan kita pengharapan dan keyakinan untuk masa depan. Jadi kita memiliki masa depan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan di tengah tantangan, di tengah kesulitan, ada jaminan perlindungan, jaminan pertolongan, asalkan kita tetap ada di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah, aku tenang. Makanya kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Kita di dunia ini banyak pergumulan, banyak tantangan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua janji Allah telah digenapi. Yesus waktu itu, malaikat waktu itu menyampaikan, berkata bahwa nanti aku akan datang. Ya. Yesus naik ke surga dan nanti akan datang pada kali yang kedua. Saudara, datang kali yang kedua itu bukan untuk dikorbankan lagi, disalibkan lagi, tidak. Itu adalah akhir zaman, kesudahan alam. Dan alam ini akan berakhir. Jadi di dunia ini tidak ada satu yang kita harapkan, kita banggakan kecuali Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, ada janji keselamatan, dan janjinya itu tidak bohong, dan janjinya itu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu saudara, kita akan terus semakin setia kepada Tuhan. Yang ketiga, kepastian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ya. Dalam setiap aspek hidup saudara dan saya, kita memiliki kepastian jikalau kita mengandalkan Tuhan. Kepastian ini akan memberikan kita damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita ada di dalam pimpinan Tuhan dan langkah kita ada di dalam bimbingan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu Amsal 3 ayat yang ke-5 katakan, 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi supaya kita memiliki kepastian dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah dunia hari-hari ini yang serba penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Dunia ini mengalami problema, masalah yang terjadi. Tetapi anak Tuhan jangan sampai hilang imannya, hilang percayanya kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan kita bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas, kepandaian kita terbatas, tapi hikmat yang dari Tuhan itu akan menuntun, akan membawa kita. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, meskipun kita SD, meskipun kita SMP,
Hikmat itu akan mengajari nanti, ini kok seperti orang dewasa, bisa berbicara, bisa mengajar, bisa menyampaikan, dan orang itu rasanya itu menyejukkan, menyenangkan. Karena apa? Yang di dalamnya ada hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu yang akan menuntun. Mungkin kita ini biasa saja. Makanya jangan bersandar, aku pinter, aku ada, aku memiliki ini. Semuanya itu akan lenyap. Tapi kalau saudara memiliki hikmat yang dari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kepastian dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, akuilah Tuhan, akuilah hikmat yang dari Tuhan, dan hikmat yang dari Tuhan akan menuntun, meluruskan jalanmu. Kalau tidak ada hikmat dari Tuhan, kita bisa salah, perkataan kita bisa salah, perbuatan kita bisa salah. Ya, kalau kita mengandalkan menurut kemampuan, kekuatan kita bisa gagal. Walaupun kita ada di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak pernah gagal. Kita tidak pernah jatuh. Tetapi ada jaminan apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya apa di situ? Tangan Tuhan mengangkat, tangan Tuhan menolong kita. Itu jaminan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di dalam kepastian itu berarti menjalani kehidupan dengan iman yang teguh. Jadi iman yang tidak goyah, iman yang kuat, prinsip-prinsip yang kuat di dalam Tuhan, dan kita fokus pandangan kita kepada Tuhan, dan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, dan Tuhan memegang masa depan saudara dan saya, dan Tuhan memberikan kepastian, dan kepastian ini yang akan memberikan kepada saudara dan saya, kita diberikan ketenangan, kita diberikan sukacita, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak pasti. Dunia usaha, lesu, keadaan ekonomi hari-hari ini, banyak orang yang sulit, banyak orang yang sukar, banyak orang yang tidak kuat. Apalagi kalau tidak ada Tuhan, tidak ada yang menjamin dalam hidupnya. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara pasti memiliki jaminan keselamatan, jaminan kehidupan sehari-hari. Tuhan pelihara, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Di sini artinya apa? Bahwa manusia butuh kepastian, manusia butuh jaminan. Di mana kita berada ada di dunia yang tidak ada kepastian, dunia yang tidak menjamin. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya jangan mengandalkan, iki usahaku, ini aku pinter, ini aku pandai, aku kuat. Firman Tuhan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kepandaiannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami rindu jemaat Ebenezer menjadi jemaat yang mengandalkan Tuhan, menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya semua akan menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, dan banyak hal yang akan kita hadapi. Ingat, kita tidak sendiri. Ingat,
Tuhan menurunkan, kita tidak dibiarkan seperti yatim piatu. Artinya apa? Tuhan memberikan penolong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya jemput sama-sama berdiri. Lagu penyembahan yang terakhir tadi. Doa kami supaya kita selalu ingat bahwa di dalam Kristus kita memiliki kepastian. Kepastian yang tidak tergoyahkan. Memiliki kepastian keselamatan. Memiliki kepastian penyertaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari terus kita tetap percaya akan janji-janjinya. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan. Dengan penuh bahwa Allah selalu bersama kita. Memberikan kepastian dan pengharapan dalam setiap langkah kita. Bimbing kami, tuntun kami. Roh Kudus hadir di sini. Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Kita minta Roh Kudus, Roh, hadirlah dalam hidupku, mengalirlah di tempat suci kami. Kami adalah bait rumah Roh Kudus. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata bagi kami. Nyata, Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita sembah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, punya kepastian keselamatan, punya jaminan perlindungan, karena kuasa Roh Kudus diberikan untuk kami orang percaya di akhir zaman ini. Bagi kami yang lemah, bagi kami yang susah, bagi kami yang sakit, baik yang sakit di rumah, biar mereka tetap memiliki kepastian, percaya lebih sungguh, berharap lebih sungguh. Haleluya, Yesus.
Bapa kami ada di surga. Inilah iman kami, ini percaya kami. Kami bangga punya Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih. Haleluya. Kami mengundang Bapak Samsi untuk berdoa. Di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, bila Inilah Tuhan yang menjadi keyakinan kami. Apabila kuasa Roh-Mu ada di antara kami, tiada perkara mustahil, tiada perkara yang sukar, sebab Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup memberkati kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu meneguhkan kami, Firman-Mu menegur kami, mengajar kami untuk tetap setia dan yakin bahwa Yesus yang kita sembah sudah naik ke surga. Itu bukan berita bohong, adalah kenyataan. Terima kasih Bapa, bahwa kami memiliki Tuhan yang hebat, memiliki Tuhan yang dahsyat, yang menjadi jaminan tiap-tiap kami yang percaya. Terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami yakin bahwa kuasa-Mu tetap menyertai kami. Terima kasih, materaikan tiap firman yang kami sambut pada pagi hari ini. Dia boleh menjadi kekuatan baru yang mendorong kami untuk tetap setia, iring Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagai ucapan syukur kami, pada pagi hari ini kami akan membawa persembahan kami. Sucikan setiap kami, sucikan setiap mata uang kami, supaya semua dan semuanya boleh membawa kemurahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian Gandol Gusti.
Kiranya bahasa Jawane kiranya iku apa? Kula lan panjenengan sak ben dinten gandol kali Gusti Yesus. Ya. Yang saya tahu hanya itu. Yang lain-lain nanti ya mengikuti. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Boleh datang di rumah Tuhan untuk merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua diberkati, berkati setiap korban persembahan kita semua, pelayanan kita, ya tim PAW, Tuhan memberkati. Pengumuman untuk hari Minggu saja, kegiatan seperti biasa, kita akan akhiri ibadah kita. Oh iya, besok undangan remaja jam 5, ya jam 5. Jadi anak-anak remaja silakan datang di GBI Siloam, Jalan Kandangan, sebelah Toko Star. Ya betul ya, Toko Star. Ya, ya. Di sini ada orang GBI ini. Ya, puji Tuhan. Nanti sekali waktu kalau Bu Ita WL tolong dipaskan pas di bisa ngedram. Nah, sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kami memuji kebesaran bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan untuk beribadah memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Tuhan naik ke surga tidak membiarkan kami piatu, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi Allah yang menolong, yang menyertai, menguatkan, yang menghibur kami umat-Mu yang ada di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan. Itulah sebabnya kami mulai minggu di sini akan memperingati, berdoa setiap jam 6 sore untuk doa memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus selama 10 hari. Karena pada hari yang ke-40 dia naik ke surga, dan pada hari yang ke-50 itu satu peristiwa, bukti nyata. Hari yang ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dan Pentakosta itu bekerja di GBDI tahun 2021 sampai saat ini. Ribuan, ratusan ribu dunia, khususnya di Indonesia, gereja bertumbuh, gereja ada di desa-desa, gereja ada di tertek ini karena kuasa Roh Kudus bekerja. Urapi kami semua, umat-Mu di tempat ini, jadikan alat-Mu, jadikan saksi-Mu, karena Roh Kudus bekerja, kita akan jadi saksi, dan banyak orang akan percaya kepada Yesus, sehingga akan datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Yang ambil bagian pemain musik, pelayan pujian, WL Singer, multimedia, berkati mereka semua, pelayanan mereka, supaya kami lebih lagi untuk melayani Engkau. Tuhan berkati mereka semua, berkati kehidupan keluarganya, berkati setiap korban persembahan yang kami persembahkan.
Kiranya Tuhan balas berkati, memberkati setiap keluarga, rumah tangga, anak cucu, keluarga, usaha, pekerjaan, apapun yang menjadi mata pencariannya, kiranya diberkati, diberi kemudahan, diberikan kelancaran. Yang sakit, kami berdoa, teringat Afan, teringat Pak Dadang, dan yang lain, bersyukur kalau anaknya Mary sudah pulang, sudah keluar dari rumah sakit Siti Fatimah, sudah disehatkan oleh kuasa Tuhan. Kami rindu kami semua disehatkan, ditolong oleh Tuhan, supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kita pulang dengan membawa berkat, kita minta berkat, kita angkat tangan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.